Pernahkah kamu merasa bahwa dunia ini terlalu ramai dengan suara-suara? Kadang, bahkan ketika kamu hanya ingin berjalan tenang di jalurmu sendiri, ada saja suara-suara dari luar yang mampir, seolah ingin mengatur langkahmu. Kamu diam, dibilang sombong. Kamu bicara, dibilang kebanyakan omong. Kamu kerja keras, dibilang terlalu ambisius. Kamu santai, dibilang pemalas. Seolah-olah apapun yang kamu lakukan selalu salah di mata seseorang. Dan itulah hidup kan? Kritik datang tanpa diminta, tanpa aba-aba, bahkan kadang tanpa niat baik. Ada orang yang mengkritik karena peduli, ada yang mengkritik karena iri, ada yang mengkritik karena sekadar ingin bicara, biar merasa penting. Dan kita, seringkali membiarkan semua itu masuk begitu saja ke dalam hati, mengendap, dan perlahan meracuni rasa percaya diri. Kritik itu ibarat bayangan. Mau sejauh apapun kamu melangkah, dia tetap akan mengikuti. Mau sembunyi di kegelapan atau berdiri di bawah cahaya, bayangan itu akan tetap ada. Pertanyaannya, mau sampai kapan kamu membiarkan bayangan itu mengendalikan langkahmu? Mau sampai kapan kamu memberi orang lain kendali atas hidupmu, hanya karena satu atau dua kalimat tajam yang mereka lontarkan? Kritik, pada dasarnya adalah pisau. Di tangan yang tepat, dia bisa menjadi alat untuk membuka jalan, memotong tali yang mengikatmu, atau membantu menyelamatkanmu. Tapi di tangan yang salah, dia bisa melukai, menghancurkan, bahkan membunuh semangatmu. Dan ironisnya, kebanyakan dari kita menyerahkan pisau itu kepada orang lain, membiarkan mereka mengarahkan ke hati kita, tanpa kita sadari. Sejak kecil kita terbiasa takut dengan kritik. Kita belajar bahwa pujian itu hadiah, dan kritik itu hukuman. Nilai bagus, kita dipuji. Nilai jelek, kita dimarahi. Sampai akhirnya otak kita terprogram, kalau aku dikritik berarti aku gagal. Padahal, dunia orang dewasa tidak sesederhana itu. Orang bisa mengkritik bukan karena kita salah, tapi karena mereka punya perspektif lain. Orang bisa mengkritik bukan karena mereka benci, tapi karena mereka peduli. Dan orang juga bisa mengkritik hanya karena mereka tidak suka melihat orang lain berjalan lebih cepat darinya. Kritik sebenarnya adalah cermin. Tapi cermin yang aneh, karena ia hanya memantulkan dari sudut tertentu. Kadang pantulannya benar, kadang bias, kadang malah membuat kita salah melihat diri sendiri. Bayangkan kamu bercermin, tapi cerminnya retak. Gambar yang terlihat bisa membuatmu merasa ada yang salah, padahal tidak. Maka, tugas kita bukan percaya buta pada cermin itu, tapi juga bukan memecahkannya. Tugas kita adalah menyaring, menimbang, dan memilih. Masalahnya, banyak orang gagal di tahap itu. Mereka menganggap semua kritik adalah kebenaran. Kata-kata orang lain menjadi sabda yang lebih keras daripada suara hatinya sendiri. Akhirnya mereka berhenti, ragu, dan kehilangan kepercayaan diri. Padahal tidak semua kritik berniat membangun. Ada kritik yang memang niatnya merobohkan. Ada kritik yang lahir dari iri, dengki, atau sekadar ingin menjatuhkan. Coba ingat pepatah ini. Kalau ada 10 orang yang bilang kamu mabuk, mungkin sebaiknya kamu pulang. Tapi kalau hanya satu orang yang bilang begitu, mungkin dia yang salah lihat. Sama halnya dengan kritik. Kalau banyak orang yang menegur hal yang sama, mungkin ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Tapi kalau hanya satu dua orang yang berteriak tanpa dasar, anggap saja itu suara angin lewat. Dan meski menyakitkan, kita juga perlu jujur. Seringkali, justru kritiklah yang membuat kita tumbuh. Pujian membuat kita nyaman, tapi kritik membuat kita gelisah. Dan kegelisahanlah yang mendorong kita bergerak. Bayangkan jika sejak kecil kita hanya dipuji terus, tidak pernah ditegur, tidak pernah disalahkan. Apa jadinya? Mungkin kita akan tumbuh jadi rapuh, mudah patah, dan tidak siap menghadapi kenyataan hidup. Tapi, hati-hati. Kritik juga bisa menjadi penjara. Ketika kamu terlalu sibuk mendengarkan apa kata orang, kamu bisa lupa mendengarkan apa kata hatimu sendiri. Ketika kamu terlalu sibuk membuktikan bahwa mereka salah, kamu bisa lupa mencari apa sebenarnya yang kamu inginkan. Kamu bukan hidup untuk memenuhi ekspektasi semua orang. Karena, sekeras apapun kamu berusaha, tetap akan ada yang tidak puas. Kamu berlari cepat, dibilang serakah. Kamu berlari lambat, dibilang malas. Kamu berhenti sebentar, dibilang menyerah. Kalau hidupmu hanya berdasarkan kritik, kamu akan seperti kapal yang selalu berubah arah setiap kali ada orang berteriak dari pantai. Kamu sibuk berputar-putar, tapi tidak pernah benar-benar sampai tujuan. Jadi bagaimana caranya menghadapi kritik dengan bijak?
Pertama, dengarkan dulu tanpa defensif. Jangan buru-buru pasang perisai. Kadang, kritik terasa menyakitkan bukan karena isinya, tapi karena kita langsung merasa diserang. Kedua, bedakan antara kritik dan hinaan. Kritik biasanya ada logika, ada maksud. Sementara hinaan, itu cuma emosi yang dibungkus kasar. Tidak perlu dimasukkan ke hati. Ketiga, ambil intinya, buang sisanya. Seperti makan ikan, dagingnya kamu makan, durinya kamu buang. Kritik yang baik bisa membuatmu lebih kuat, kritik yang busuk hanya akan memperlambatmu. Dan terakhir, jangan lupa berterima kasih. Kedengarannya sederhana, tapi dengan mengucapkan terima kasih, kamu sebenarnya sedang menguasai percakapan. Kamu menunjukkan bahwa kamu cukup dewasa untuk menerima masukan, tanpa harus kehilangan harga diri. Kritik bukan musuh. Kritik juga bukan sahabat yang selalu benar. Dia hanya bagian dari hidup yang harus kamu hadapi. Sama seperti hujan, panas, malam, dan siang. Kalau kamu bisa berdamai dengannya, hidup terasa lebih ringan. Kalau kamu bisa menjadikannya bahan bakar, kamu bisa tumbuh lebih cepat. Dan kalau kamu bisa menertawakannya, kamu bisa bebas. Aku ingin kamu renungkan ini. Orang yang tidak pernah dikritik, biasanya adalah orang yang tidak pernah mencoba sesuatu yang besar. Mereka memilih aman, memilih diam, memilih bersembunyi. Tapi kamu, yang berani melangkah, tentu akan jadi sorotan. Maka wajar jika ada komentar, wajar jika ada kritik. Itu tanda kamu sedang bergerak. Jadi ketika ada kritik datang, tarik napas, dengarkan, dan saring. Ambil yang perlu, buang yang racun, dan teruskan langkahmu. Karena pada akhirnya, yang tahu arah hidupmu hanya kamu sendiri. Dan seperti biasa, kalau kamu merasa kata-kata ini menyentuhmu, mungkin ada temanmu di luar sana yang juga butuh mendengarnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, supaya kita bisa terus berbagi cerita reflektif seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa, kritik bukan akhir dari segalanya. Dia hanya bagian kecil dari perjalanan panjangmu.